Kurang kompak. Kurang kompak. 1, 2, 3. Halo sobat netizen Bekasi, apa kabar semuanya? Halo Bido-Midi di seluruh Indonesia. Wow. Jumpa lagi Jumpa kami di sini. bersama saya Anggita Saya Andika. Saya Danis. di podcast kantor imigrasi Kelas 2 non TPI Bekasi. Cakep. Yes, pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas apa tuh Kanggi? Kita mau ngebahas tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Peraturan Menteri Hukum Nomor dan Hak Asasi 26 Manusia tahun 2020 tentang apa Bang Danis? tentang Tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. wow. Cakep. Nah Cakep. terus jadi kita kan tahu nih kalau pemerintah kita tuh sudah membuka permohonan visa kunjungan dan visa Yes, izin tinggal border sudah terbatas. dibuka cuma untuk beberapa. Beberapa jenis visa saja. Berapa jenis visa? Yes, Nah beberapa jenis terus visa saja. yang lagi jadi topik perbincangan itu adalah visa elektronik nih. Yes, apa itu visa Kalau visa elektronik tuh Apa itu? kita bakal bahas di sini. Yes, kita akan bahas lebih detail sesuai apa yang kita bisa dan apa yang kita mampu. Jadi visa elektronik itu bagaimana? Visa elektronik. Visa elektronik Yes. itu sebenarnya seperti perubahan bentuk visa dari yang sebelumnya stiker yang ditempel di paspor orang asing. Sekarang menjadi elektronik yang dikirimkan melalui email. Yes, Dan benar email sekali. itu dikirimkan ke penjamin atau sponsor Dan warga negara asing atau warga negara asing Pemohon tersebut dari visa. gitu. Untuk kelebihannya? Kelebihannya bagaimana tuh? Banyak banget ini kelebihannya, Kaki. Dia bisa mengajukan secara online via website kita di visa Garis datar. datar Online. online.imigrasi.go.id. Oke. Terus apa lagi tuh? Caranya bagaimana? Cara kita mengajukan permohonan visa. Yes, itu caranya bagaimana tuh Kang? Caranya caranya itu adalah yang pertama sponsor atau penjamin harus membuat akun user ID gitu dan password. Nah setelah itu melakukan pendaftaran melalui website tadi visa garis datar online .imigrasi.go.id. Nah setelah daftar sebagai penjaminnya nanti dia daftarin data-data orang asing. Habis daftarin data-data orang asing, mereka akan dapat billing pembayaran. Oh, langsung dapat billing ya di awal ya? Iya, nanti Pada saat mereka dia harus mengajukan permohonan nih. benar. Nanti pembayaran itu harus dilakukan dalam kurun waktu 7 hari kalender. Karena Kalender biasa ya, bukan bukan hari kerja ya. Biasa. Oke. Jadi itu harus langsung dibayarkan. Benar. Nah, nanti setelah bayar ya udah tinggal tunggu aja disetujui atau tidaknya nanti akan dapat email lagi. Oh, disetujui atau tidaknya langsung dikirim lagi ke email. Iya, benar. Apabila disetujui Dikasih email ke sponsor dan Si pemohon orang ini, asingnya. oke. Kalau ditolak pun akan dapat ke sponsor dan orang asingnya beserta alasannya kenapa ditolak. alasan kenapa visa tersebut ditolak nih ya. Iya, benar. Wow. Bagus banget ya. Cuma untuk ini kan pembayaran berada di awal ya. Karena billing langsung keluar dan diberi waktu 7 hari. Apabila visa tersebut ditolak, terkait billing tersebut bagaimana tuh? Ya, pembayaran PNBP yang sudah distorkan tidak dapat ditarik kembali oleh penjamin. Ataupun orang asingnya. Tapi begitu dia mau apply baru masih bisa ya, Bang ya? Masih bisa bisa dia ya. apply baru lagi, tapi dengan konsekuensi harus Yes, membayarkan PNBP Lagi. Oh, Makanya oke. harus di make sure dulu semua datanya, dokumennya itu sudah Yes. benar Scan lengkap. terkait kelengkapan lengkap. berkasnya ya. dan Tujuan tujuannya orang asing jelas. Ini mau ngapain? Iya, benar. Nah, terus kalau untuk ketersediaan dana nih kan ada yang bilang tuh kalau kita mau jadi sponsor kita harus punya uang $10,000. Itu Ya, benar ya? benar. Benar banget, benar. Bagi penjamin yang akan mengajukan permohonan visa kunjungan wajib menunjukkan bukti ketersediaan dana paling sedikit $10,000 Di bank account si sponsor ini ya. Ya, sponsor atau penjaminnya. Berarti cuman untuk visa kunjungan. Hanya visa kunjungan saja. Hanya untuk visa kunjungan aja ya. Oke. Terus kalau untuk selanjutnya nih mungkin banyak juga yang nanya-nanya nih mengenai visa onshore sama offshore. Nah, visa onshore itu sendiri visa offshore itu sendiri kan sebenarnya visa yang diberikan kepada orang asing yang berada di luar Indonesia. Ya.
Ya, jadi Ya, benar banget. Biasa ya. seperti biasa, tapi tidak perlu datang ke kedutaan. Jadi mereka KBRI. cukup mengajukan online dari Dan permohonan visanya langsung dikirim via email. benar, dan setelah mereka dapat persetujuan visa, mereka bisa langsung datang ke Indonesia. Kalau untuk yang onshore ya? Kalau yang onshore ini sebagai terobosan dalam masa pandemi, Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan visa onshore, yaitu Oke. bagi orang asing yang masih berada di Indonesia karena Pandemi ini. COVID-19 yang menyebabkan banyak penerbangan internasional ditutup atau dibatalkan, sehingga mereka tidak bisa ke luar negeri. Maka orang asing yang sudah menerima telex visa atau e-visa bisa langsung datang ke kantor imigrasi yang dituju tentunya untuk mengajukan permohonan izin tinggal. Oke, jadi bedanya kalau yang untuk apa namanya, berarti kalau untuk visa offshore itu adalah visa yang diajukan oleh orang asing yang berada di luar Indonesia. Yes, benar banget Kang Gi. Kalau seandainya onshore itu, Dia masih berada di wilayah Indonesia. nah nanti ketika dia sudah dapat persetujuan visanya, dia datangnya ke kantor imigrasi. Bekasi. Kok Bekasi? Iya, kalau Bisa emang di Bekasi, bagian tinggal di Yes, Bekasi. bagian tinggal Bekasi Bekasi Iya. aja lah. Nah, terus kalau seandainya ini kan juga untuk yang masa berlakunya punya telex visa atau persetujuan visa, tapi masih ada di Luar negeri. Apakah belum masih bisa bisa? datang ke Indonesia tuh, Yes. nasibnya tuh gimana tuh? Ya, bagi yang telex visa sudah habis masa berlaku, maka orang asing tersebut harus mengajukan permohonan visa baru lagi apabila mereka mau masuk ke Indonesia. Oh, karena masa berlaku visanya yang sebelumnya sudah Sudah habis, habis, jadi dia harus apply baru. Apply-nya kemana? Apply-nya di visa-online.imigrasi.go.id. Oke, itu Untuk yang TKA-nya di Kemenaker, TK. Garis datar online.kemenaker.go.id. Yes. Nih, ada pertanyaan yang penting banget nih, yang banyak banget dilayanin di pertanyaan yang banyak banget yang ditanyakan di layanan informasi kita, baik di WhatsApp, telepon ataupun di semua sosial media kita, baik Instagram, Facebook, sama Twitter, mengenai dia punya kenalan orang asing atau dia punya rekanan kenalan itu pemegang izin tinggal terbatas sama izin tinggal tetap. Itu masa berlakunya itu sudah habis, cuma statusnya masih berada di luar negeri ya. Itu dia apakah harus meng-apply visa baru atau dia tetap bisa menggunakan izin tinggal dia yang kemarin ini? Karena dia tidak bisa balik lagi ke Indonesia dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Itu bagaimana? Oke, jadi untuk orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang izin masuk kembalinya multiple re-entry permitnya itu udah habis masa berlakunya, tapi masih Berada di luar Indonesia. luar Indonesia, itu wajib mengajukan permohonan visa baru. Ya, karena izin tinggal sebelumnya atau multiple re-entry permit sebelumnya dianggap hangus atau gugur. Atau tidak berlaku lagi ya. Nah gitu. Oke, jadi dia harus apply visa baru kembali ya apabila dia ingin masuk ke Indonesia. Benar. Oke, berarti kurang lebih seperti itu ya. Yes, kurang lebih di peraturan terbaru ini ya. Nah, nanti mungkin kalau masih ada yang kurang jelas atau masih pengen nanya-nanya lagi, bisa kemana nih? Ya, bisa langsung nanya di layanan informasi kita di 0813 8000 5977 atau di semua akun media sosial kita, baik Instagram, Twitter, sama Facebook. Semua akan langsung kita jawab langsung dari admin kita masing-masing. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita, YouTube channel itu yang terpenting. share ke teman-teman gitu kan. Like, share, subscribe ya. Subscribe. Wah, subscribe. Jangan lupa di subscribe. Dan kalau mau ada pertanyaan bisa langsung komen di semuanya. Jangan lupa. Dan untuk sobat netizen Bekasi yang saat ini sedang berada di rumah, itu bagus banget karena pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir, tapi kita harus tetap berjuang. Stay safe. Stay safe, jaga kesehatan, Tetap terapkan tetap 3M. terapkan 3M. Apa itu 3M, Kanggi? Menjaga jarak, mencuci tangan. Pakai masker. Pakai masker. Yes, pakai masker. Biar seru aja, biar rame. Kalau nggak itu nggak Pura-pura rame. kata aja dulu. Yes, that's right. Yaudah, kalau gitu sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Sehat-sehat buat kita semua. Salam sehat. Sehat.